bikin hidup lebih baik. Salam Bapak Ibu, senang sekali pada hari ini saya bisa kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak saudara-saudara merenungkan apa yang saya sebut dengan memanfaatkan saat terburuk dalam hidup. Karena jujur saudara-saudara, siapa Anda, setiap orang, mau orang percaya, mau orang kafir, mau orang ateis, mau orang beriman, kita semua dalam hidup pernah melewati saat-saat terburuk. Kalau boleh saya simpulkan, sebagian video kehidupan kita ini ada lembaran-lembaran hitam yang kalau kita mengingatnya, kita mungkin bisa marah, kita bisa geram, kita bisa kemudian muncul emosi yang tidak baik. Karena itu bagian dari perjalanan hidup kita yang pernah kita lewati. Coba kalau saudara videonya diputar kembali, mulai dari umur 4 tahun sampai sekarang. Adakah saat-saat terburuk dalam hidup yang saudara tidak akan pernah lupa sampai saudara mati? Banyak. Tetapi mungkin saudara sekarang tidak bereaksi seperti pertama kali saudara mengalaminya. Sekarang saudara bisa menengok pengalaman-pengalaman itu dan saudara bisa tersenyum. Saudara bisa mengatakan puji Tuhan. Karena apa? Saudara sudah bisa melihat dengan cara pandang yang berbeda. Nah, sekarang saya mau mengajak saudara untuk kembali memiliki skill bagaimana menggunakan the bad time atau the bad experience in your life. Pengalaman-pengalaman buruk dalam hidup saudara yang pernah singgah, yang pernah saudara alami dan mungkin akan terjadi dalam hidup di kemudian hari. Karena tidak ada garansi bahwa mengikut Yesus, bahwa kita bebas dari pengalaman buruk. Tidak ada garansi. Garansinya adalah Dia akan menyertai kita waktu kita menghadapi saat-saat yang terburuk. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara merenungkan ini karena ketika kita punya framework, kita punya bingkai, kita punya alat, kita punya lensa yang baik, yang benar, untuk menerjemahkan kenyataan buruk, saudara tidak akan takut menghadapi situasi sulit dalam hidup saudara. Itulah sebabnya saya mau mengajak saudara-saudara memahami beberapa kebenaran di sini. Bagaimana kita memanfaatkan pengalaman buruk. Yang pertama, pengalaman buruk saudara itu bisa menjadi titik balik arah kehidupan saudara. Pengalaman-pengalaman yang menyakitkan dalam hidup saudara itu bisa memberikan pembelajaran dalam hidup saudara. Kalau kita mau jujur dalam hidup ini, ada saat-saat yang mungkin kita tidak akan berubah kalau kita tidak mengalami itu. Kalau saudara tidak diizinkan kena malaria sampai Anda sekarat, mungkin saudara tidak akan menjaga diri sampai sekarang dan bijaksana dalam menjalani hidup, ya kan? Kalau saudara tidak punya pengalaman dikhianati sampai saudara menggantung diri, mungkin saudara tidak punya hikmat bagaimana saudara menjalani hubungan. Ada waktu-waktu dalam kehidupan kita di mana yang terburuk itu justru menjadi titik balik dalam kehidupan. Mungkin contoh yang paling bagus adalah Rasul Paulus. Dia punya pengalaman buruk di jalan Damsyik, saudara-saudara. Saat dia mengejar-ngejar orang Kristen, melakukan penganiayaan karena dia punya surat kuasa fatwa ulama Yahudi yang diberikan kepadanya untuk menangkapi orang Kristen dan menyiksa mereka. Di tengah jalan dia mengalami situasi yang buruk. Apa yang terjadi? Lalu Saulus berdiri dan membuka matanya, tetapi matanya sudah tidak bisa melihat apa-apa lagi, kata Kisah Rasul pasal 9 ayat 8-9. Tiba-tiba dia buta setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tengah jalan. Dia buta. Saya yakin Rasul Paulus shock. Saya yakin dia tidak menyangka bahwa pengalaman itu menjadi pengalaman buruk dalam hidupnya. Jadi mereka memegang tangannya dan menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak bisa melihat dan selama itu ia tidak makan atau minum sama sekali. Jadi dia puasa terpaksa oleh karena syok melihat kenyataan dia buta. Saya kurang tahu kalau itu terjadi dengan saudara atau saya. Saudara dalam perjalanan dinas, dia kan sedang melakukan perjalanan dinas karena dia mendapatkan tugas untuk melakukan itu dalam versinya dia. Tapi di tengah jalan dia mengalami kecelakaan. Kalau boleh saya bilang kecelakaan yang terburuk. Tiba-tiba dia melihat sinar, kemudian mendengar suara dan dia buta. Dia buta. Pengalaman buruk. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita kadang-kadang diizinkan pengalaman buruk itu singgah atau mampir dalam hidup oleh karena ada sesuatu yang kita tidak tahu hari itu, tetapi ternyata di surga
Ada sebuah rencana ilahi yang tidak dikasih tahu kepada kita. Rasul Paulus tidak tahu bahwa itu adalah salah satu jalan di mana dia harus mengubah keyakinannya, mengubah cara pandangnya, mengubah sikapnya, mengubah kelakuannya, yang pada akhirnya dia akan menjadi orang yang jauh lebih besar, bukan hanya dikenal oleh para kaum Sanhedrin, tapi dikenal di seluruh dunia sepanjang masa sampai hari ini. Pengalaman buruk yang dia alami menjadi titik balik bagi dia dan titik balik bagi banyak orang. Amin. Punya pengalaman buruk yang kalau saudara mengingat, saudara, oh puji Tuhan. Sekarang saudara melihat itu dan saudara mengatakan puji Tuhan. Kalau saya tidak mengalami itu, mungkin saya sudah di penjara sekarang. Kalau saya tidak mengalami pengalaman buruk ini, mungkin saya sudah menikah dengan orang yang salah. Kalau saya tidak mengalami pengalaman buruk itu, mungkin saya tidak bisa melayani Tuhan seperti ini. Saudara, pengalaman buruk dalam hidup saya banyak. Ada pengalaman-pengalaman yang mungkin saya anggap sepele, ya ini tidak ada artinya. Tapi ada pengalaman-pengalaman yang saya lihat itu sebagai turning point, titik balik arah kehidupan saya. Mungkin dari sekian banyak yang betul-betul memberikan titik balik adalah pada waktu kena kanker. Waktu itu saya masih umur berapa ya? 40 tahun. Saya masih umur 40 tahun. Saudara-saudara, ada banyak orang yang mengatakan life begin at 40. Ya kan? Hidup dimulai umur 40. Dimulai bagaimana saya kena kanker? Ya kan? Tetapi malam-malam di mana saya sedang merenungi, saya sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya sedang menggarap proyek yang besar di Banda Aceh pada waktu itu. Saya sedang menikmati pengalaman-pengalaman pelayanan yang luar biasa. Tiba-tiba dokter menyatakan kanker stadium 3. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi dalam situasi seperti itu? Menyalahkan Tuhan? Tidak. Saya tidak menyalahkan Tuhan. Saya hanya bertanya, kenapa ini terjadi justru di tengah-tengah situasi seperti ini? Waktu itu saya tidak tahu bahwa di balik semua rencana Allah atau di balik semua pengalaman buruk ada sesuatu yang mulia. Ternyata, saudara-saudara, malam-malam merenungi nasib itu adalah malam-malam mengubah paradigma. Saya banyak sharing dengan istri karena memang tidak bisa tidur. Ya kan, saya masih ingat di lorong Liu Lian, lantai berapa itu saya lupa lah. Tapi di situ saudara-saudara tiap malam kami sambil merenungkan nasib, mulai mengevaluasi selama ini apa yang salah. Cara pandang yang salah yang mempengaruhi perilaku saya. Sehingga saudara-saudara, malam itu menjadi malam titik balik di mana saya mengubah paradigma saya. Cara pandang saya terhadap pernikahan berbeda. Cara pandang saya terhadap pelayanan berbeda. Cara pandang saya terhadap hubungan berbeda. Cara pandang saya terhadap banyak hal mulai berbeda. Saya merevisi. Saya mengevaluasi. Saudara tahu arti kata evaluasi? Evaluate. Evaluate itu dari kata value. Nilai. Jadi mengevaluate adalah menengok kembali nilai-nilai kehidupan. Apa yang penting dalam hidup saudara. Itu terjadi di dalam pengalaman buruk. Saat Anda sekarat mau mati, Anda baru menghargai betapa berharganya hidup. Saat Anda hidup di rumah sakit tiap pagi, siang, sore, Anda baru menghargai betapa mahalnya kesehatan. Ya kan? Saat Anda sudah dalam detik-detik terakhir menghadapi ajal, saudara baru menghargai mana yang terpenting dalam hidup ini. Saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, kalau bisa jangan sampai dibawa ke pengalaman buruk baru sadar. Tiap hari datang melakukan check and recheck, re-evaluate seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Selidiklah akan aku ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Untuk apa? Untuk mengevaluasi kembali apa yang penting dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Jadi jangan takut menghadapi masa-masa yang buruk dalam hidup, karena di tengah-tengah situasi buruk yang kita alami, di balik itu Tuhan sedang mengerjakan kehidupan saudara. Banyak orang bertobat waktu sekarat, ya kan? Dan memang ada orang yang baru dipelototin sudah tahu kalau dia salah, ya. Ada yang harus dijewer kupingnya, ada yang harus dikeplak, ya, dipukul, ada yang harus diinjak-injak dulu. Nah, saya termasuk yang harus diinjak-injak dulu. Baru saya sadar bahwa apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya Tuhan katakan. Mengevaluasi diri. Jadi saat yang terburuk adalah saat untuk mengevaluasi
Dan itu menjadi titik balik dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan saat-saat yang terburuk dalam hidup karena apa? Disitulah kita mengetahui kekuatan iman kita. Mau tahu kualitas iman saudara seperti apa? Mau tahu kekuatan keyakinan saudara sekuat apa? Mau tahu bagaimana Anda memegang value dalam situasi apa? Dalam situasi buruk, dalam situasi sulit, dalam situasi susah. Dalam situasi seperti itu, siapa yang akan menjadi andalan saudara? Ya Tuhan, alangkah banyaknya musuhku, sangat banyak yang menyerang aku. Ada banyak yang berkata bahwa Allah tidak menolong aku, kata Daud di dalam Mazmur 3. Dia mengalami saat yang terburuk. Mungkin dia sampai tulis itu karena itu saat yang terburuk. Bagaimana saudara-saudara, anaknya sendiri yang namanya Absalom bikin kudeta. Anak yang saudara besarkan, saudara sekolahkan, yang selama ini saudara cintai, makan di rumah sama-sama, tiba-tiba dia melakukan rapat gelap, mengambil sebagian penasehat dan tentaranya, dan mereka memutuskan untuk mengkudeta ayahnya sendiri. Saudara baca di dalam kitab Mazmur pasal 3, saudara akan melihat Mazmur pasal 3 adalah sebuah puisi yang ditulis di atas peristiwa pengalaman pribadi yang terpuruk. Dia meninggalkan istana, dia meninggalkan istri-istrinya, dia meninggalkan tahta dan hartanya, jalan kaki pakai sandal jepit, mengungsi karena dia tidak mau perang sama anaknya sendiri. Di tengah jalan ada musuh lama dan keluarganya Saul. Semua pada nyukur ke syukur. Bagimu tidak ada pertolongan daripada Allah lagi. Daud, dulu kamu dielu-elukan, membunuh berlaksa-laksa, semua menari dan memuji-muji. Sekarang mana? Kamu lari dari istana, lari, jalan kaki pakai sandal jepit sambil nangis. Katanya ada yang melempari Daud, yang mengatakan syukur. Saat yang terburuk. Kita diizinkan mengalami saat yang terburuk dalam hidup ini. Disitulah kita mengetahui kualitas imannya. Karena setelah kalimat itu, Daud menggunakan kalimat, tetapi engkau, ya Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Kau beri aku kemenangan dan kau besarkan hatiku. Tetapi engkau Tuhan. Mengapa Daud menggunakan kata tetapi engkau Tuhan? Daud sedang shifting fokus. Dalam situasi sulit, dalam situasi rumit, dalam situasi terpuruk. Kalau kita tidak cepat-cepat berubah fokus, yaitu berubah dari masalah kepada Allah, Anda akan menderita. Maka cara yang terbaik untuk menghadapi situasi yang terburuk adalah milih beriman, bukan milih ketakutan. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.